Putar suara jangkrik disuruh bayar, suara kicau burung disuruh bayar. Maunya apa sih sebenarnya? Halo Sobat DB News. Oke, bayangin ini, kamu punya kafe, lagi sepi, terus kamu putar rekaman suara jangkrik biar suasananya adem gitu. Didatengin orang dan ditagih bayar. Wah, gila banget ya Kak. Tunggu dulu. Wah. Kamu putar rekaman suara kicau burung, juga harus bayar. What? Aku baru tahu. Iya kan? Ini bukan skenario film komedi, tapi ini adalah realita dari aturan royalti LMKN yang lagi heboh banget sekarang. Kita bedah bareng-bareng. Oke. Nah, aturan royalti yang baru-baru ini hanya bikin geger masyarakat, terutama para pemilik kafe dan juga restoran nih teman-teman. Belakangan ini timeline kita dibanjiri sama polemik soal royalti musik yang wajib bayar oleh kafe, restoran, hotel, bahkan tempat-tempat komersial lainnya. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN jadi sorotan utama. Di satu sisi niatnya memang mulia ya Kak ya, untuk mengatur semuanya, untuk menyejahterakan para pencipta lagu. Nah, tapi di sisi lain banyak banget nih para pengusaha kecil seperti UMKM dan bahkan musisi kafe yang merasa tercekik karena kebijakan ini Kak. Kan kasihan ya ngelihatnya ya Kak ya. Iya, benar. Nah, jadi aturannya tuh beneran seganas itu loh teman-teman. Nah, ayo kita lihat dulu keluhan-keluhan dari para pengusaha ini ya. Oke, ini video yang pertama kita lihat dulu keluhan para pengusaha kafe dan musisi yang tercekik akibat dari royalti tersebut. Oke, kita tonton ya Kak bareng-bareng. Oke, ini salah satu video di mana beliau juga menunjukkan ya Kak. Kami membaca coba. Oke, jadi di video ini WFA di coffee shop langganan. Sekarang lagu-lagunya berubah klasik atau full instrumen aja. Yah, daripada beresiko tiba-tiba kena tuntutan royalti sampai berjuta-juta mungkin ya. Saya juga kalau jadi owner cafe sepertinya bakal melakukan hal yang sama. Wah, kasihan banget. Ini salah satu curhatan ya Kak ya. Betul. Dari mungkin para pengusaha kafe sepertinya tadi ya. Nah, sebelum diberitakan, salah satu pengusaha kafe bernama Rian sempat mengaku keberatan bila diwajibkan membayar royalti jika memutarkan lagu di tempat usahanya nih Kak. Apalagi kata dia nih, pendapatan sehari-hari dari usahanya terkadang tak menentu dan semakin terasa sesak nafas. Wah ya kasihan juga ya Kak ya, udah bayar semuanya technically di kafenya harus bayar royalti juga. Wah ini kasihan banget karena cuma memutar musik untuk publik di kafenya. Nah dia juga mengatakan bahwa terus kalau harus bayar dari jam buka sampai tutup harus bayar piro, harus bayar berapa gitu kan. Belum tentu nih pendapatan hari itu tuh ada, apalagi harus menutup bayar ke LMKN juga. Nyusahin, nah kata Rian kayak gitu Kak. Dengar kan, pengusaha kafe merasa sesak napas, pendapatan gak nentu. Sekarang ada pajak musik. Dan yang paling ironik, musisi kafenya yang kena imbas, gaji dipotong buat royalti. Ini kan kayak lingkaran setan. Niatnya bantu musisi, tapi malah nyusahin musisi. Wah, Gak masuk akal. nggak masuk akal banget ya. Iya. Kayak kebijakannya tuh masih ngambang banget ya Kak, masih 50-50 dan nggak tahu nih bakalan arahnya kemana gitu ya. Ini ada salah satu cuplikan terkait keresahan orang-orang ya. Nah, menurut Dharma, tarif royalti yang diberlakukan Indonesia terbilang rendah dibandingkan negara lain. Hal ini pun, kata dia nih, tak membuat para pengusaha merogoh kocek paling dalam hingga mengakibatkan suatu usahanya menjadi bangkrut. Nah, dia juga sempat mengatakan bahwa di Indonesia tuh bila dibandingkan dengan negara lain masih rendah loh kalau di dunia. Kemudian kedua, dengan membayar royalti nggak akan bangkrut usahanya. Nah ini yang sempat Dharma katakan ya, ini salah satu cuplikan berita kayak gitu. Oke, selanjutnya kita coba ya putar video aslinya. Oke, kita Oke. coba tonton ya Kak ya. Putar lagu burung. itu harus Apakah bayar. putar suara burung itu menjadi Titik, gratis? tidak pakai Yang koma. menciptakan suara burung itu kan punya hak royalti juga.
Kalau dikaitkan ke LMKN lagi, ya kita harus bayar ke LMKN dalam menciptakan burung itu. Kecuali memang burungnya ada di situ nyanyi sendiri, itu mungkin enggak ya. Baik. Gitu loh, itu satu yang mesti diingat ya. Jadi semua ciptaan apapun itu pasti ada hak terkaitnya di dalam situ. Nah, jadi jangan sampai narasi-narasi yang enggak ini muncul menjerumuskan. Makanya penting pemahaman sosialisasi ini menjadi penting. Seperti ada satu lagi yang mengatakan berkembang itu juga dilemparkan ke PHRI. Oh ini nanti pakai lagu free royalty. Free royalty itu begitu diputarin tempat usaha dibayar juga gitu. Nah kami akan sibuk dengan menyampaikan. Jadi kalau kita ada pertanyaan ke kami, pokoknya kesimpulannya gampang aja. Sesimpel itu saya bilang itu. Jadi kalau memang ingin putar di tempat usaha ya bayar royalty. Kalau nggak jangan putar lagi. Supaya masyarakat itu lebih paham maksudnya kemana. Kalau nggak kan narasinya kemana-mana. Mau ngambil free royalty yang diputar dari YouTube atau mau putar dengan lagu rekaman suara burung, suara air itu yang rekaman itu kan ada penciptanya juga. Nah jadi hal-hal seperti ini yang mereka harus paham dulu gitu di masyarakat supaya masyarakat itu benar-benar clear. Sekarang narasinya terlalu banyak Mbak. Jadi kita kan cuma ini, nggak ada cuma. Ada yang katanya kita putar aja suara gamelan. Nah gamelan itu musik juga kan? Sama tuh saya bilang. Nah ini yang kita harus clear dulu Mbak. Jadi bahkan sekarang tadi saya bilang ada lagi informasi bahwa ada beberapa penyanyi atau pencipta itu mengatakan mainkan lagu kita itu kita nggak pungut royaltinya. Padahal kalau kita putar lagu itu karena dalam undang-undang tersebut, jadi tetap harus membayar gitu Mbak. Ini yang harus benar-benar masyarakat diberi pemahaman bahwa putar lagu itu harus bayar. Kalau nggak mau bayar jangan putar lagu. Nah ini dulu nih sehingga mereka sudah mulai melek, jadi tidak ada lagi kasus hukum ke depan gitu Mbak. Kira-kira gitu. Misalnya diputar rekaman suara burung. Tadi gimana nih Kak yang dia sempat katakan Kak? Di Indonesia itu rendah kok nggak akan bikin bangkrut. Ini yang dikatakan Pak Dharma. Ngomongnya enteng banget ya Kak ya. Bener-bener. Mungkin buat jaringan hotel atau restoran yang sudah raksasa, tarif sekian itu tarif sekian itu kayak receh. Tapi buat warung kopi atau kafe kecil di gang yang omsetnya ya sekitaran 500.000 sehari, itu berat banget Pak. Ini perspektif yang seringkali hilang dari para pembuat kebijakan. Nah ini poin yang penting banget buat diluruskan nih Kak. Banyak yang mikir ya udahlah gue putar lagu Justin Bieber aja nih biar gratis, atau lagu-lagu kayak Katy Perry. Siapa lagi Kak nih yang contoh dari luar negeri? Billie Eilish ya kan? mungkin bisa banget. Nah ternyata sekarang tuh udah nggak bisa lagi Kak. Aduh. Nah LMKN kita bekerja sama dengan LMKN luar negeri nih katanya sekarang. Jadi mau putar lagu Indonesia, lagu Barat, lagu India, hingga lagu Korea pun semuanya tetap wajib bayar nih teman-teman. Oke deh, di sini kita fair enough ya teman-teman, biar nggak ada akal-akalan. Tapi timbul pertanyaan berikutnya nih. Sosialisasinya udah sampai ke level ini belum sih sebenarnya dari pemerintah? Nah, kita coba tampilin nih, ada salah satu cuplikan juga, karena putar suara burung dan alam tetap bayar royalti. Waduh, ini Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional ataupun LMKM, Dharma Oratmangun mengatakan kafe yang memutar suara ataupun kicauan burung ataupun instrumen-instrumen lainnya akan tetap membayar royalti. Kewajiban tersebut apabila suara atau instrumen difiksasi oleh perekamnya sehingga memiliki konsekuensi hak perekaman fonogram yang terlindungi. Nah, dia juga tadi mengatakan ya Kak ya, jika suara burung atau suara alam tersebut direkam oleh seseorang atau mungkin juga badan usaha, kemudian difiksasikan, itu bisa banget dijadikan hak dan bisa diklaim royalti kayak gitu ya Kak. Wah makin parah juga ya Kak ya, suara burung, suara alam, kalau diputer pun akhirnya kena royalti juga. Ini wah, aku juga akhirnya kayak kasihan ya sama para UMKM mungkin Kak ya. Nah inilah teman-teman puncaknya. Jadi kalau ada orang yang rekam suara alam, entah itu suara ombak nih Kak, ataupun suara angin, suara kicauan burung, terus rekaman itu difiksasi ataupun diproduksi, maka itu jadi produk rekaman yang punya hak terkait. Nah jadi kalau kafe kamu muter rekaman
Suara alam hutan Amazon untuk relaksasi. Misal nih Kak, secara teknis kamu harus bayar royalti nih ke produsernya. Wow, keren sih kayak, tapi wow aja Kak ya nih. Logiknya sih masuk ya dalam kerangka hukum hak cipta. Tapi dalam prakteknya ini tuh sebenarnya agak absurd banget ya Kak ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat video dari Hakim MK singgung aturan absurd dari royalti ini. Wah. Mari kita lihat. Bahwa penciptaan lagu itu mempunyai fungsi sosial ya berarti ya. Oke. Iya kan? Ya. Bayangkan coba kita lagu Indonesia Raya. Ya, berapa tahun dinyanyikan oleh orang seluruh Indonesia, baik di tingkat PAUD sampai di tingkat lembaga negara. Itu kalau model penafsiran yang sekarang baru rame, itu ahli warisnya paling kaya sedunia itu. Nah, makanya. Ya kan? Berarti prinsip bahwa penciptaan lagu mempunyai fungsi sosial di Indonesia memang harus begitu sepertinya, ya kan Pak Marsulam? Saya akan sampai ke situ. Oke, niat baik tapi eksekusi bermasalah. Oke, sekarang kita dibikin emosi dan garu-garu kepala. Mari kita tarik kesimpulan yang lebih jernih. Niat UU Hak Cipta dan keberadaan LMKN ini baik. Seniman dan pencipta lagu wajib dihargai dan mendapatkan hak ekonominya. Titik. Masalah utamanya ada di 3 hal. Yang pertama tarif, yang kedua sosialisasi dan transparansi. Pertama, tarif. Apakah tarif yang ada sekarang sudah mempertimbangkan skala usaha? Apakah kafe kecil di desa harus bayar sama dengan lounge di hotel bintang 5? Perlu ada skema yang lebih adil dan berjenjang. Kedua, sosialisasi. Jelas sekali masih banyak yang belum paham, bahkan salah paham. Sosialisasi harus masif, gak cuma ke pengusaha, tapi juga ke masyarakat umum. Nah, yang terakhir dan yang ketiga, dan ini yang paling krusial, transparansi. Ini pertanyaan abadi. Gimana cara kita memastikan uang royalti yang dipungut dari kafe di Malang itu benar-benar sampai ke Mas Denny Caknan yang lagunya diputar? LMKN memang punya sistem SILM, tapi proses audit dan pelaporannya harus super transparan dan bisa diakses publik dengan mudah. Biar nggak ada suuzon kalau dananya nyangkut di tengah jalan. Oh, wow. Nah, ini bener banget ya Kak, dari ketiga yang menjadi masalah utama tadi ya. Nah, tapi di samping itu kebijakan royalti juga sama dengan menjadi PR bagi pemerintah nih. Nah, jadi kesimpulannya ini adalah pekerjaan rumah besar bagi pemerintah dan juga LMKN. Regulasinya itu perlu, tapi harus adil, jelas, dan transparan. Nah, kalau menurut kalian gimana nih guys? Kalian tim pro royalti atau merasa ini adalah memberatkan bagi para UMKM? Nah, tulis opini kalian dan drop di kolom komentar di bawah ini ya. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar kalian tahu update-update setiap hari kita dari hari Senin sampai hari Sabtu terkait berita-berita yang lagi viral nih Kak. Nah, kamu katanya ada info satu lagi nih Kak. Buat kalian para tech enthusiast yang lagi cari laptop, PC, atau segala macam kebutuhan IT, ada kabar baik nih. Langsung aja download aplikasi DB Click di Play Store. Di sana surganya barang-barang teknologi dengan banyak banget promo menarik yang lagi nungguin kalian. Cek linknya di deskripsi ya. Nah, sampai segini dulu ya teman-teman berita kita yang kita sampaikan hari ini. Nah, aku Farah. Dan aku Nisa. Sampai jumpa di video DB News berikutnya. Bye!